Banyak pariwisata di sana yang memang karena alam bagus alamnya. Memang ada tantangan di sana dan kurangnya dukungan infrastruktur yang memang kurang memadai, sehingga bagaimana pariwisata di sana tergarap dan dikelola dengan baik dan bagus. Negara atau pemerintah hadir di sana bagaimana memberikan pelatihan kepada Gen Z sehingga bagaimana daerah itu betul-betul memang disukai oleh halayak atau publik gitu. Yang memang punya kemampuan storytelling digital ya. Bisa jadi konten kreator sehingga potensinya sangat besar. Tinggal diberi ruang dan bimbingan serta dukungan. Bagaimana itu juga dirangkul bukan memukul. Perlu adanya penanganan khusus sehingga Gen Z bangga dengan daerahnya dan jadi promotor yang positif. Selamat sore, selamat datang di podcast Kios Koran. Oke, selamat sore. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana sih kehidupan Abah saat ini menjalankan sebagai anggota Dewan DPR Jawa Timur. Bisa mengulik sebentar, Pak. Komisi B itu sebenarnya tugasnya di mana sih, Pak? Bukan bahasanya di mana, tentang. Kalau di mana ini tempat. Kalau apa yang dilakukannya dengan pertanian, peternakan, terus perikanan, terus pariwisata, atau dengan yang lain-lain. Artinya membidangi soal itu berarti ya, kemitraan dengan UPD kita sebagai kontrol itu tetap aspirasi tetap kita lakukan. Nah, kalau dari ngomong-ngomong nih Pak soal pariwisata bagaimana? Apalagi Abah sendiri kan dapilnya sendiri kan Jember sama Lumajang. Potensi pariwisata di Lumajang seperti apa, Abah? Kalau potensi pariwisata di Lumajang cukup bagus. Memang alamnya yang mendukung, bukan kayak di kabupaten kota yang lain. Kalau di kabupaten kota yang lain banyak yang menciptakan. Kalau di Lumajang itu memang alam yang mendukung, tinggal kita moles, pemerintah hadir di sana untuk bagaimana pariwisata yang ada di Lumajang bisa bagus kayak di kabupaten kota yang sudah contoh kayak di Banyuwangi. Kalau di Lumajang itu berarti Bromo ikut juga Lumajang kenapa? Separuh ikut Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo. Malang, Probolinggo, Lumajang. Dari selatan Lumajang, jadi dari utara Probolinggo, dari barat Malang. Kalau saat ini yang paling hit sendiri di pariwisata Lumajang apa ini, Pak? Sementara memang Tumpak Sewu. Itu luar biasa. Grojogan Sewu. Ada yang namanya Ranu Kumbala. Ada memang B29 atau yang lain, banyak hal. Banyak pariwisata di sana yang memang karena alam bagus alamnya. Berarti benar-benar alamnya mendukung ya. Tantangan untuk mengangkat pariwisata sendiri itu di Lumajang itu apa sih, Pak? Tantangannya? Tantangannya memang ada tantangan di sana. Kurangnya dukungan infrastruktur yang memang kurang memadai. Terus SDM lokal yang perlu adanya pelatihan sehingga bagaimana pariwisata di sana tergarap dan dikelola dengan baik dan bagus juga. Jalan kurang mendukung, masih harus ada pemerintah yang hadir di sana. Memang
keberadaan mulai 2021, mulai dari COVID, refocusing, atau sampai hari ini efisiensi dengan pemerintah baru sehingga dana yang harus diluncurkan ke sana belum nyampe-nyampe gitu. Kalau dari SDM-nya berarti memerlukan kayak istilahnya kayak saya ini genset dan sebagainya berarti Pak? Iya, perlu karena apapun pengkaderan dari pariwisata itu perlu anak muda, perlu bagaimana ada dukungan dari semua pihak. Perlunya apa ini Pak untuk mengangkat genset untuk bisa peduli terhadap pariwisata? Tentunya juga negara atau pemerintah hadir di sana bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada genset sehingga bagaimana daerah itu betul-betul memang disukai oleh halayak atau publik gitu loh. Pelatihan bisa fotografi, bisa media sosial, bisa dan sebagainya berarti Pak ya. Berarti banyak pelatihan yang memang harus ini kan. Kalau perannya itu bisa dijalankan, artinya genset juga bisa mengangkat berarti Pak? Yang jelas secara otomatis akan mengangkat. Kenapa? Karena mulai hari ini, mulai dari media, dari kondisi teknologi yang memang punya kemampuan storytelling digital ya. Bisa jadi konten kreator, sehingga potensinya sangat besar. Tinggal diberi ruang dan bimbingan serta dukungan. Bagaimana itu juga dirangkul bukan memukul gitu. Sejauh ini Pak, dukungan dari pemerintah Pemkab sendiri bagaimana? Sebetulnya sudah ada perhatian, namun belum nyampe ke sana. Jadi seharusnya ada pelatihan-pelatihan di mana ada pariwisata yang memang harus didukung, sehingga ke infrastruktur aja masih belum mulai, masih mulai. Berarti itu menjadi PR panjang berarti ya? PR Pemprov, tapi arahnya sudah bagus karena terutama di Lumajang itu luar biasa. Potensi alamnya salah satunya pariwisata memang harus digarap. Banyak kalau di Lumajang itu mulai dari tambang, kekayaan alam itu mulai dari pasir tambang, pasir besi, marmer, malah bahkan ada tambang emas di sana. Masih belum digarap, ada di daerah Tembursari dan Pronojiwo. Berarti memang alam di Lumajang itu benar-benar sangat kaya, luar biasa. Luar biasa. Kalau menurut Abah bagaimana untuk memaksimalkan itu semua? Menurut Abah bagaimana caranya? Ya memang pintunya dari SDM yang harus digarap, mulai dari dorongan pelatihan, workshop digital touris, inkubasi bisnis kreatif, atau advokasi anggaran untuk event komunikatif itu, sehingga desa wisata bisa dikawal sampai ke tingkat yang lebih baik gitu loh. Sampai ke desa-desa ya, sampai ke desa wisata nanti. Bisa sudah ada, malah di bawah itu ada yang namanya pariwisatanya contoh kolam renang. Jadi di sana ada Selo Kambang. Selo Kambang hari ini masyarakat sudah ikut juga berkreasi. Ada tumpak selo, padahal Selo Kambang. Selo Kambang. Iya. Alirannya. Berarti itu sangat bermanfaat sampai ke desa-desa. Iya. Sudah ada pusaran atau putaran daripada pariwisata itu. Pengembangan selanjutnya bagaimana? Pengembangan hari ini inisiatif dari masyarakat dan stakeholder di desa itu, termasuk kepala desa. Artinya ini benar-benar memang harus dikembangkan karena kualitas alam dan sebagainya berarti. Rakyatnya sudah mulai membaik bahwa tahu terhadap potensi. Artinya dia sudah mulai
sama-sama berperan. Iya. Perannya masyarakat juga Ya apa yang harus dilakukan sudah berinisiasi sendiri. Gitu. peduli berarti. Peduli terhadap lingkungan. Oh, apa potensinya? Apa potensinya? Apa yang harus digarap? Sudah mulai membaik. Cuma memang perlu adanya latihan-latihan tadi. Kalau pelatihan itu bisa dari provinsi atau bisa dari daerah? Sama bisa. Sama-sama dari bisa, ya? daerah bisa, dari provinsi bisa. Karena ada yang wisata yang memang punya provinsi, wisata yang punya kabupaten. Ada yang memang kondisi hari ini ketidakjelasan. Contoh dari Tumpak Sewu, Grojogan Sewu, pemiliknya Malang apa Lumajang ini masih di lapangan itu lewat barat, tapi kondisinya hari ini yang punya PR adalah Pemprov. Kita sebagai Komisi B juga bagaimana bisa memfasilitasi. Berarti perlu kolaborasi antara masyarakat, Iya, pemerintah, dan dewan dan sebagainya. Iya. Nah ini apakah akan berkelanjutan atau bagaimana? Ya harus dilanjutkan. Dilanjutkan ya. To be continued, berkelanjutan. Sejauh ini apakah sudah jalan kolaborasi? Masih memulai kita kalau iya. Karena baru potensi itu ketemu akhir-akhir ini. Oh gitu. Kalau dulu kan hanya pantai selatan. Pantai selatan itu pun di Lumajang luar biasa. Karena memang jalurnya sampai ke Pacitan, sampai ke Lumajang sana ya Pak. Karena satu-satunya pantai yang belum terjamah oleh publik itu hanya pantai selatan. Padahal dari sisi kekayaannya yang namanya ikannya itu besar-besar. Kalau Pantai Merah itu ikutnya ke Pulau Merah. Pulau Merah ya. Itu Banyuwangi. Oh Banyuwangi ya. Sampai ke situ dan sebagainya. Memang alamnya itu sangat luar biasa. Mendukung. Kalau daerah Banyuwangi, Jember dan sebagainya. Pak, kalau anak muda harapannya bagaimana Pak kepada anak muda kalau sebagai anggota dewan ini? Kalau sebagai kita sebagai dewan di sana bagaimana kita bisa memberikan tip atau pelatihan-pelatihan yang tentang di sektor wisata ya. Karena apapun peran atau kelompok atau komunitas itu perlu ada perhatian dari pemerintah karena tadi yang disampaikan mulai dari digital semua anak muda menguasai ya, benar-benar menguasai. Berarti memang benar-benar ini sampai turun ke lapangan, sampai memberikan pelatihan kayak gitu berarti Pak. Iya. Sejauh ini yang dilakukan apa? Ini apakah sudah membentuk kader-kadernya Pak di sana Pak untuk memberikan pelatihan dan sebagainya? Kita secara otomatis secara otomatis. Kita turun ketemu konstituen, kita wawasan kebangsaan, kita temui anak-anak muda itu karena apapun multi efek dari pelatihan-pelatihan itu terkait dengan pariwisata ini menciptakan di sana kayak produk kuliner, kerajinan, sehingga ada juga ada jasa lokal gitu loh. Yang penting kita konsisten. Gitu. Harapannya apa ini terhadap anak-anak muda di Lumajang, terutama di dapilnya apa, untuk memajukan pariwisata sendiri? Harapannya bagaimana, Pak? Harapannya sangat besar sekali karena masa depan bangsa, masa depan daerah itu di tangan mereka itu sendiri. Makanya perlu adanya penanganan khusus sehingga Gen Z bangga dengan daerahnya dan jadi promotor yang positif. Gitu. Berarti tidak harus Gen Z aja dong, Pak. Generasi old dan sebagainya harus juga bisa mengembangkan berarti, Pak. Yang jelas begitu Gen Z itu generasi selanjutnya mengikuti. Iya, berarti perlu Gen Z ini untuk benar-benar mendorong berarti, Pak. Iya, apapun harapan bangsa anak muda. Karena sekian persen hari ini
70% sampai 80% itu anak muda. Bah, ngomong-ngomong pariwisata, selain pariwisata apa sih Bah yang di Lumajang yang saat ini lagi hit banget gitu Bah? Ya, tambang. Tambang ya. Terus perkebunan tebu. Terus memang potensi alam itu lebih kepada pertanian. Pertanian ya Pak. Berarti pertanian di Lumajang itu sangat maju berarti. Iya, sangat bagus. Selain wisata dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan bahan pokok pangan Jawa Timur 40% dari Lumajang. Apakah tidak tertarik untuk dibuatkan wisata yang modern gitu Pak di Lumajang Pak? Kalau tertariknya tertarik, tapi akan menuju ke sana. Makanya perlu adanya pelatihan-pelatihan tadi. Pelatihan-pelatihan itu memang harus digembur, berarti menjadi PR bersama. Biar punya kemampuan, harus bagaimana biar tercipta kayak swasta. Jadi ada target bagaimana wisata di Lumajang itu bisa berhasil. Semuanya punya peran masyarakat, peran pemerintah, peran DPR, peran tokoh, semuanya ini ada kolaborasi. Sehingga begitu ada kolaborasi dari semuanya, semua potensi yang ada, dia akan melakukan sesuatu hal apa yang harus dicapai. Apa tadi soal menyinggung Bah, soal swasta. Ini kira-kira ada nggak kerjasama dengan swasta? Kemungkinan besar ini. Memang diupayakan hari ini bagaimana infrastruktur digarap dengan bagus, investor itu akan datang. Tapi begitu fasilitas masih belum ada, karena begitu dengan kerjasama dengan swasta itu dihitung. Gitu ya. Untung ruginya terlalu besar investnya, ya tidak akan mau. Tidak mau berarti Dewan juga harus istilahnya ngubrak-ngubrak ini kepada pemerintah provinsi. Ngubrak-ngubraknya di mana Pak? Ya lewat pelatihan tadi, lewat pelatihan. Bagaimana memasarkan, bagaimana wisata yang ada di wilayah sana itu juga dikenal dengan publik, itu semua kita lakukan. Itu harus benar-benar digenjot, Pak. Istilahnya kalau apa kan mungkin sudah berpengalaman nih, ini harus tidak harus pengalaman kan pernah lakukan gitu, tapi mulai melakukan gitu. Melakukan ya, berarti memecutin ini posisinya lagi memecutin kader-kadernya, terutama Gen Z ini ya. Gitu. Kira-kira Pak, potensi apa saja Pak yang ada di Lumajang yang mungkin potensinya wisatanya itu benar-benar berada di taraf nasional dan internasional Pak? Kalau sementara ya Semeru itu, jadi di lereng Gunung Semeru itu banyak pariwisata dari Semeru, termasuk lari ke Bromo. Tapi wilayah Probolinggo, jadi Semeru begitu ini Argosari, ini sudah Bromo. Berarti Semeru itu memang jadi destinasi unggulan berarti? Iya. Unggulannya, apakah tidak ada selain Semeru, Tumpak Sewu? Itu bagian dari Semeru. Oh, satu jalur? Iya, turun itu. Jalur, nah itu jalur turunnya sangatlah berarti ya. Semeru, Tumpak Sewu, Grojogan Sewu, kemudian sampai ke Bromo. Iya. Menurut Bapak daya tariknya itu bagaimana? Yang daya tarik dari wisata dari Semeru, Tumpak Sewu dan sebagainya. Ya untuk sementara memang perlu adanya dijual, perlu adanya publik, perlu adanya biar tahu. Kalau tahunya mungkin sudah di Indonesia ini, tapi hari ini perlu ada garapan mulai dari infrastruktur yang besar, yang lebar gitu, terus penataan yang terkait dengan kuliner, penataan siapa yang garap dan wilayah mana, mulai dari barat Malang, dari timur Lumajang, dari
utara, begitu naik dari Bromo ke selatan juga Probolinggo. Sejauh ini nggak ada rebutan wilayah antara klaim wilayah dari Malang, dari Probolinggo, dari Banyuwangi, itu ada nggak Pak konflik-konflik itu untuk merebutkan wisata-wisata itu? Masih belum. Namun hari ini begitu lewat barat, ya yang narik retribusi dari Malang. Iya, kemarin sempat viral soal itu apa? Iya. Nah, apakah itu perlu penataan atau bagaimana? Perlu penataan. Makanya di sana provinsi memang yang harus turun memfasilitasi dari semuanya itu. Soalnya itu menjadi keluhan juga yang paling dikeluhkan para wisatawan itu, karena mau tidak mau kan mengurangi jumlah pengunjung, Pak. Iya, otomatis. Gitu. Lah iya kan. Kalau itu sejauh itu retribusi itu sebenarnya masuknya kemana sih, Pak? Ada yang masuk ke Malang, ada yang masuk ke Lumajang. Penggunaannya dari retribusi itu untuk Ya, pembangunan? untuk namanya retribusi. Retribusi itu PAD, pendapatan asli daerah. Ya memang untuk membangun lagi-lagi untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Termasuk pengembangan wisata itu, Pak? Iya, secara otomatis dilebur di dalam APBD. PAD itu masuk ke lapangan, ya APBD. Masuk ke APBD-nya. Iya, wilayah kabupaten masing-masing. Berarti sangat besar pendapatannya dari wisata, Pak? Masih belum sempurna dengan bagus gitu loh. Nanti begitu bagus, mau dari Malang, mau dari Lumajang, insya Allah kalau ini wisatanya, infrastrukturnya digarap dengan bagus, menghasilkan dengan bagus. Sangat mendukung. Saya pun sangat mendukung ini, Pak, soal itu. Karena wisata, kalau kita ya, kalau saya sendiri kan suka mendaki alam nih, Pak. Oh gitu. Suka banget terutama ke Semeru dan sebagainya. Nah kan di situ ada pertanian dan sebagainya, kan bisa jadi edukasi pertanian dan sebagainya. Itu kenapa Pak kok nggak dikembangkan ke wisata-wisata kerjasama dengan pihak-pihak swasta gitu, Pak? Nanti pada saatnya kita tawarkan, karena hari ini dukungan dari kondisi alam wisata di sana masih kurang sempurna, karena apapun swasta akan mau begitu, mulai dari infrastruktur, mulai penataan tempat dan semua penataan bentuk pelatihan, juga SDM, baru yang namanya investor itu swasta juga akan mau apa yang harus dilakukan. Semeru kan sering meletus, itu nggak bahaya tuh, Pak? Untuk sementara bahaya itu kata orang sana biasa gitu. Karena ada yang menikmati, ada yang memang musibah gitu. Kan tapi di balik bahaya kan pasti ada berkahnya, pasir dan sebagainya. Pasir kan juga menguntungkan, Pak? Pasti luar biasa. Bahkan kandungan semennya di sana ada 35% kandungan semen dari Gunung Semeru itu. Berarti itu bisa menjadi poin interest berarti, Pak, untuk menjual, untuk mendulang, meningkatkan pariwisata, Pak. Beda, dia masuk ke provinsi. Retribusinya namanya SKAP. Surat keterangan asal barang, memang provinsi dan kabupaten. Yang narik namun sampai hari ini adalah kabupaten. Bayarnya ke kabupaten, perizinan keluar dari provinsi. Bisa nggak, Mbah, kalau kalau pasir pasir terus pertanian itu dijadikan destinasi wisata lain alternatif gitu? Bukan alternatif, yang pokok, Pak. Malah bisa jadi pokok ya? Iya, maksudnya begitu ngomong pariwisata, ya pariwisatanya yang didahulukan. Begitu ngomong, karena bahasanya destinasi, gitu aja, berartinya pariwisata. Itu bisa tergantung pengelolaan. Dari bulan berarti dibutuhkan pelatihan. Pelatihan-pelatihannya kira-kira seperti apa, Pak? Mungkin yang bisa ditawarkan gitu. Butuh waktu, karena yang namanya pelatihan terkait dengan sumber daya manusia, edukasi,
bagaimana melatih cara pariwisata di kondisi kabupaten kota yang lain itu tidak sama. Mungkin Lumajang beda. Memang yang harus diperhatikan di Lumajang itu keamanannya. Sejauh ini keamanannya bagaimana, Pak? Kalau melihatnya dari luar, koyok-koyok tidak aman. Padahal Koyok-koyok. sepertinya tidak aman. Padahal di Lumajang itu paling aman. Padahal paling aman, Pak. Paling aman. Kenapa, Pak? Kok orang lihatnya nggak aman? Pernah ada kejadian di tahun 2015 mungkin, sehingga terkesan tidak aman. Padahal tidak ada masalah itu. Terkait dengan tambang, itu kan dekat dengan pariwisata pantai selatan. Yang kasus perebutan lahan tambang itu, Pak. Itu berpengaruh terhadap publik di negara Indonesia. Gitu ya. Berarti itu butuh peran genset berarti Pak untuk Butuh, sehingga genset ini bagaimana juga menyebarluaskan ke seluruh Indonesia bahwa di Lumajang itu aman, terkendali. Aman, wisatanya bagus, keren-keren dan sebagainya. Kira-kira Pak, ini perlu nggak diadakan pelatihan untuk gensetnya, Pak? Dalam waktu dekat pemerintah siapa hadir di sana? Hadir ya. Hadirnya memberikan Ya pelatihan itu edukasi, memberikan fasilitas, termasuk yang paling terpenting infrastruktur itu. Infrastruktur artinya infrastruktur ke area wisata. Iya. Sejauh ini apakah sudah ada perbaikan atau untuk masuk ke wisata-wisata itu, Pak? Masih mau memulai ini. Masih mau mulai. Berarti semuanya masih mulai. Iya. PR-nya sangat panjang. Iya, panjang nih. Berarti perlu pecut ini, Pak. Oke. Pecutnya seperti apa ini, Pak? Mungkin dari Ya, apa? pemerintah hadir di sana. Ya. Harus hadir ini, Pak. Ya. Kalau Abah sendiri kan paling tidak sudah melakukan katakanlah kunjungan sampai ke wisata-wisata itu. Tidak seluruhnya. Tapi apapun, karena dapil saya tahu saya sebagai anggota DPRD provinsi, begitu serap aspirasi infrastruktur dari pariwisata, ya itu seperti itulah gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal serap aspirasi, ketika Abah ngomong soal wisata, tanggapan dari masyarakat sendiri bagaimana, Pak? Kita tidak ngomong serap aspirasi, ini usulan dari masyarakat. Kebanyakan usulannya dari masyarakat. Ya infrastruktur, rata-rata itu. Infrastruktur ya, lagi-lagi yang memang menjadi kendala di Indonesia itu. Jadi, apakah itu nggak bisa dikebut atau bagaimana gitu, Pak, untuk infrastruktur? Bukan tidak bisa, itu tergantung bertahap gitu. Jadi pemerintah mempersiapkan dananya gantian gitu loh. Kalau di wilayah pariwisata itu baru infrastruktur, fasilitas-fasilitas yang lain. Makanya tadi saya sampaikan perlu adanya edukasi, perlu ada tambahan pendampingan dari pemerintah apa yang harus dilakukan. Kalau untuk ini, Bah, ngobrol-ngobrol ini ini kan sempat viral yang di Rinjani itu loh, Bah, yang wisatawan dan sebagainya. Sejauh ini keamanan Semeru sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah di Lumajang itu sampai hari ini aman. Kecuali begitu ada musibah dari yang di atas ya. Ya memang ada musibah. Memang di balik musibah itu karena di sana ada potensi namanya pasir pasang yang luar biasa, yaitu membawa berkah. Gitu. Membawa berkah. Kalau di Semeru sendiri, Bah, kalau erupsi dan sebagainya itu bisa merusak nggak untuk wisata? Kebetulan wilayah wisata tidak rusak. Oh, tidak rusak. Iya, aja sebagian aja yang rusak. Infrastruktur untuk menuju ke samalnya rusak karena menuju ke wisata yang rusak. Oh, banyak jalan yang rusak itu karena itu. Nah, kalau kayak gitu perbaikannya diambilkan dari anggaran mana tuh, Pak? Tentunya pemerintah. Pemerintah itu juga ya ada yang namanya PAD, pendapatan asli daerah, dari kumpulan
semua kekayaan yang ada di daerah itu sehingga terbentuk yang namanya pendapatan asli daerah PAD. Termasuk retribusi pembayaran tiket Yaitu, wisata itu deh. Yaitu jadi PAD namanya. Itu masuk ke PAD. Penyerapannya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, pemerintah kabupaten sebagai pelaksana teknis kalau terkait dari pertambangan, izinnya dari provinsi. Kalau pertambangannya, kalau wisatanya, Pak? Wisata itu ada yang kabupaten kota, ada yang sampai hari ini memang harus diselesaikan oleh Pemprov gitu loh. Pemprov ya? Iya. Berarti sumbernya ini harus benar-benar Pemprov harus benar-benar cepat digiring gitu. Iya, ada pembagian yang karena wilayah Semeru itu untuk menuju ke Semeru ada wilayah barat lewat Malang. Begitu wilayah dari timur adalah Lumajang. Gunung ini kan sangat berbahaya, Pak. Kemarin sempat ada yang kayak di Rinjani sampai terjatuh dan sebagainya. Kalau pengamanannya apakah sudah disiapkan juga, Pak? Di sana setiap ada yang namanya Mendaki gitu. Mendaki itu ada pendampingannya gitu. Karena ada izin sebelum masuk Semeru. Berarti memang harus aman ya, Pak? Aman, terkendali. Aman juga untuk bisa mengangkat istilahnya mengangkat wisata juga, Pak ya. Kalau untuk Gen Z nih, tip apa, Mbah, yang Abah berikan untuk harus bisa mengangkat potensi pariwisata di Lumajang? Ya, memang harus merasa memiliki, termasuk memberikan edukasi terhadap Gen Z itu agar bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah itu juga ikut memiliki, sehingga mau diberikan edukasi serta pelatihan-pelatihan yang lain sehingga bagaimana bisa memasarkan. Jadi market itu kalau Gen Z itu, karena hari ini digital itu yang lagi get gitu. Yang lagi booming. Get banget gitu ya. Berarti memang pemudanya itu benar-benar diajak, Pak ya. Iya. Ya, pemuda, pemudi gitu. Apakah itu menjadi suatu kendala, Pak? Nanti. Ya, salah satu bagian kendala itu karena apapun bukan hanya dari infrastruktur saja, tapi juga bagaimana pariwisata itu SDM digarap dengan bagus. Berarti sangat berat. Kalau duta wisata gitu ada pemilihannya nggak, Pak, di Lumajang? Duta wisata. Kan di beberapa daerah kan ada duta wisata Kabupaten Jember. Iya. Nah, dan sebagainya. Kalau di Lumajang itu ada nggak, Pak? Masih proses, oke. Masih proses. Iya, proses duta wisata. Duta wisatanya tapi tetap ada ya? Iya, pasti ada. Dibandingkan Lumajang dengan Jember, bagaimana, Pak? Sama-sama wisatanya. Jember itu lebih kemana sih, Pak, wisatanya? Rata sebetulnya. Kalau Lumajang ini di sana hanya ada Puger di Jember itu. Puger Pantai itu? Selatan. Cakep berarti, Pak, di sana. Cakep nggak di sana Batu Ulon namanya. Batu. Ada batu yang terbuat kayak dari ada ular yang terbuat dari batu gitu. Batu Ulo. Sejarah ya, sejarah dulu. Oh, beneran ada itu, Pak? Ada batu Ulo. Jadi batu ular tapi dari batu. Menarik. Ya. Sejarahnya gimana itu, Pak? Kayaknya nih menarik ini. Iya, tapi saya tidak bisa cerita. Kenapa? Karena apapun sejarah mulai zaman kerajaan dulu. Batu Ulo itu, Pak. Batu Ulo. Akhirnya dibuatlah dari batu ular itu. Itu buatan alami? Enggak, memang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat tentu. Mungkin dulu ada waktu tiba-tiba ada batu tapi berbentuk ular. Akhirnya direkayasa, dikondisikan yang bagus gitu. Itu berarti termasuk untuk mengangkat
potensi wisata berarti Pak? Iya, termasuk bukan wisata saja, tapi juga di Puger itu ada yang namanya ikan. Ikan? Iya. Ikan apa ini Pak? Apa saja ada di sana. Karena ombaknya tidak terlalu besar, tidak kayak Lumajang. Ikan ini dimanfaatkan untuk? Ya, perdagangan ikan. UMKM. Iya, UMKM. Karena di sana ombaknya kecil. Kalau di Lumajang itu sebetulnya potensi juga, namun perlu adanya pemecah ombak sehingga bisa yang namanya dari pihak perikanan, pihak teman-teman yang lagi cari ikan itu bisa sampai ke tepi kapalnya bersandar. Itu kan tidak bisa gitu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau ikannya banyak, UMKM-nya di sana berkembang banget berarti. Agak lumayan bagus kalau di Jember itu. Berarti pengembangannya sangat banyak ya dari wisata-wisata ini. Bukan wisata, itu pedagang. Oh, pedagang. Iya, Kan bisa Pak dari. Itulah yang membuat wisata, sehingga begitu ingin makan ikan apa saja ada. Daya tarik. Ya, menjadi daya tarik kayak multi efek dari perikanan itu kayak kuliner, mau makan udang yang besar itu, mau apalah ada gitu. Nah, itu. Ada harapan nggak Pak di situ? Harapannya gimana Pak? Di mana itu? Kayak di tempat wisata, kayak di katakanlah di Tumpak Sewu, apa yang harus dikembangkan gitu, harapannya apa, seperti apa? Ya, tidak ada selain UMKM, ada pembuka kuliner, wisata, sehingga bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat itu rakyat sekitarnya, itu masyarakat sekitarnya bisa mendukung terhadap pariwisata yang ada di sana. Berarti butuh kolaborasi dan sebagainya. Itu berarti harus terpadu. Karena untuk meramaikan itu dukungan, semua punya peran, baik masyarakat, pemerintah, termasuk investor nantinya harus juga ikut berperan di sana. Ada ajakan Pak untuk masyarakat yang di Lumajang untuk memajukan wisata, ajakannya? Sudah mulai ajakan, bagaimana juga begitu ada teman di kota lain, di pulau yang lain juga memasarkan. Fokus ajakannya anggota DPRD Jatim, khususnya Komisi B, fokusnya? Kalau anggota DPRD Provinsi Jatim itu yang memang harus diselesaikan, harus yang pokok dulu, termasuk infrastruktur dulu, karena itu yang pokok dulu. Itu yang menjadi PR. Nah, PR utama dan harus diselesaikan yang pertama. Iya, itu yang menjadi kendala utama, PR bersama, terlebih lagi efisiensi saat ini berarti Pak. Sangat belum ngaruh berarti ya. Ya, belum nyampe karena ada efisiensi. Masih belum nyampe ke sana gitu. Iya, berarti bisa targetnya berapa bulan Pak? Apa itu? Untuk mengembangkan ini ada target enggak Pak? Sebetulnya ada target, namun dalam hal ini apapun lagi-lagi biaya. Biaya hari ini kondisi pemerintah provinsi masih kondisi efisiensi seluruh Indonesia. Dari Komisi B sendiri sempat melakukan hearing atau memanggil Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur enggak Pak? Sudah, Mbak Evi, ya. Termasuk yang disampaikan termasuk seperti Tumpah Sewu, Grojogan Sewu. Kendalanya yang paling besar itu berarti? Iya itu, jadi perebutan masih belum sinkron, itu biasa gitu loh. Berarti simpang siur dan sebagainya, berarti ya saling klaim dan sebagainya. Iya. Itu. Terima kasih sudah datang di podcast Kios Koran, dan terima kasih sudah berbincang soal pengembangan wisata ini. Terima kasih. Terima kasih yang banyak.